Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah, kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu. Iblis itu nangis-nangis dengan Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa. Sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani isqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat. Tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis gak tahu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena enggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Jong aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah. Mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah.
Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa'inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum yang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah, kalau kamu baik saya muji Allah, kalau kamu buruk saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fisabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibus Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok, setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat, entah majas, tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Ya. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa?
mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita, atau kita sampai Rasulullah. Itu mengalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak serk, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, kita kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Soalnya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula'aleh. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati ini. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah.
Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak benar. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar. Karena jelas ada riwayat, inna min abaril birri silatar rojuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan, jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang gini enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Nggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang nggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Nggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan, dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau.
Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedain. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Ya itu kriminalis sampai Anda dalam sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama berani jawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir itu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Secara barokah itu maksiat. Surano barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan. Karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabab biqaumin bahwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabab biqaumin bahwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jannah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh, cara berpikir
Pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyok gak ngergani pangeran. Seben sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ra usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR, koyok wani suwan pangeran gue ngarep. Aku sungkan, nanti gue gulit. Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin. Karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad, itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin fil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, ijtihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andaikan semua santri seperti itu, akan saya halalkan. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar. Atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim li nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya nggak milih-milih. Ingin ngopi, kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, ini mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Gak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau gak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu merekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes.
ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit santri beling-beling lemes ini. Apa mangan ini kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan, kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insa'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi rawongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditwabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya ruh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti.
Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang-gampang mangkal non. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahindu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tau mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajut Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono gitu. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun mun akidun. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akhir juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan ya, taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Ngono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip.
kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilai Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Nah itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabha ya sujud. Tapi kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan, saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayah tami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabhah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabhah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini, meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Nah, mohon
kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Dan sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib, urutannya niat, berdiri, takbir, gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah. Dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat loh. Niat, takbir, qiyam. Dulu man. Niat, takbir, qiyam. Dulu mana coba? Dulu qiyam. Gak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis tiga gampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat, mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau, walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ini jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah? Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza. Yaitu, ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif, definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Dong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh,
yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kaza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis berkecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbai ini mana bitis sya'ri sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh maskur roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala? Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Jenengan nanti tak terang tapi potongannya lali, potongannya lali. Ya kita lali tenang. Ya alhamdulillah jen. Al insan makhluk khotok. Ya anggap baik sesuai rencana Tuhan. Nak manusia itu makhluk khotok. Jadi lalimu ya pantas, salahmu ya. Ora pantas itu bolak balik. Ora pantas ya. Bolak balik. Iya jadi. Tinggal tenggelam sering matur tentang putih-putih ya. Terutama tentang kersane pangeran ya. Jadi Quran itu kan turun itu ada muqaddimah, napa? Muqaddimah. Sebab itu lafaz-lafaz sing majmu', ya lafaz-lafaz sing majmu' atau mujmal. Itu punya konstruksinya sendiri karena sebelum itu ada sekian napa? Peristiwa, napa? Ada sekian napa? Peristiwa. Tentu Nabi sebagai Nabi itu oleh orang-orang terpelajar itu diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya saya ulang lagi, Nabi sebagai Nabi kan diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah Nabi sedurunge itu hasil untuk wahyu, hasil untuk kitab suci. Mulane wis cucu terus ana kata kadzalika, kaya mengkono-mengkono napa? Kaya mengkono-mengkono. Mergo wis turun ana muqaddimah napa? Ana napa? Muqaddimah. Eling-eling. Lah umpama ora ana muqaddimah kan janggal, wong hal kok ngarep. Hal kok ngarep. Ijek kawitan surat. Itu orang pas-pasan kan ya bingung. Wong saya pas-pasan ya bingung. Nah terang no tenggir. Apa pernah sebut tenggir pas? Lebih parahnya nasi sebut tenggir apa? Pas. Itu malah repot. Pas. Pasangnya salah. Eling-eling. Iku penting mergo nggo ngawal Quran. Nggih ngawal napa? Quran. Jadi termasuk nggo ngawal. Kulo kan sering untuk pertanyaan. Gus katanya Quran itu mubin. Kenapa sih ada lafaz-lafaz yang enggak jelas? Enggak jelas itu di eranya itu jelas karena ada konstruksinya, napa? Ada konstruksinya. Misalnya ngaten yang paling terkenal ning era modern. Ya misalnya Mbah Mono sepuh-sepuh sering ngendikan ngono ya ngono tak bojo ngono. Itu kan kalimat sing ora jelas. Ngono ya ngono. Tapi siapapun yang ngerti di komunitas itu di era itu ngerti. Beda tapi ojo nganti terus ra tobat. Proposal tapi ya dikira-kira. Lah ya sesuai kontak ya seneng babon tapi ya dikira-kira sing gelem kira-kira ya ora melahirkan prahara baru. Sing gelem ya yo apa gelem tirapi bodoni pokoke. Sing ora lahir prahara ya itu sesuai hukum Islam. Baru sesuai hukum Islam raimu ora sesuai. Akhirnya mundur, mundur. Itu jenenge yang ngono, tapi aja ngono. Jadi dikira-kira. Lah Quran juga kayak lafaz-lafaz seperti itu, lafaz mujmal yang kita tidak pernah tahu maknanya, tapi di eranya itu paham.
Ya mau kadzalika kaya mengkono apa? Mengkono sing mulai ngaji to aku ben kok. Iya iku sowan-sowanan ngaji. Nah iki sowan-sowanan terus takok jam pinten. Sehat sedang. Nanti sok keluyuran rene yang berdua. Sehat. Takokno. Ngaji to wong Islam iku hubungane iki kiai iku. Soal iya soal kayak gini nggak ya buka sing soal sira gelem ya aku mau sing tutup ya ngidol ana murid sing tutup iku aku ya koyo mengkono jadi konstruksi itu ada dan Nabi itu tidak boleh kecuali ada mukaddimah. Mulane Nabi udah di Nabi pertama sing roh kudu agama liya, rupane roh ibu khaira nastura. Mergo butuh napa? Mukaddimah napa butuh napa? Mukaddimah. Wong Nabi kok ora ana mukaddimah kan gak dadi bahan diskusi. Ujug-ujug terus ngaku Nabi. Terus temen takok Nabi itu apa kan yo repot. Makanya menurut keyakinan ulama-ulama niku negara ateis itu lebih susah diislamkan dibanding negara yang komunitasnya Yahudi atau Nasrani. Ini sudah punya mau ngatur tingkat kebencian, tingkat hasad, mau ngatur-ngatur itu toh. Dan ateis kan misalnya Nabi Muhammad pun Nabi, terus Nabi itu apa? Memangnya kenapa kalau Nabi kan repot. Nah, tapi Nabi Muhammad ngaku Nabi, hidup dengan orang Yahudi mesti diperbandingkan. Loh Nabi itu dulu trennya orang Palestina, Anda ini orang Mekah kok mengaku Nabi misalnya, digugat. Lalu makanya pinter berjanji terus nerangno. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sing nasabe tok Nabi wa Ibrahim. Berarti manggone ning Mekah tapi tetap turunan wong Palestina. Ya mergo digugat. Akhirnya ana penjelasan. Kayak gue itu kok nyai kenapa wong kan nyari-nyari. Oh, pancen kiai liyane mati kabeh. Ya memang itu satu-satunya cara untuk mengkiaikan. Sekali ono sing urip kan yo ketok mahjub. Mana urip suwi-suwi kadang ngrasa dosa. Mahjub kabeh. Tapi aku kan gak gelem pidato nek. Jadi kadzalika kira-kira akhirnya diperbandingkan. Napa? Sebab itu Quran sering ngendikan musaddiqal lima ben. Nganti musaddiq itu ya karena diperbandingkan. Napa? Sing kok gawe iku apa, terus pola-pola sosiale piye, terus pola-pola nubuwah iku piye. Akhirnya pola nubuwah digawe kok sandi intelijen. Maksudnya itu gak penting. Pola nubuwah itu modelnya gak penting, tapi itu jadi sandi. Misalnya ini contoh paling masyhur. Kena tak kei duit, itu tak kei wae butuh entuk, napa? Entuk. Tapi Nabi ora oleh dikai duit istilah sedekah, kudu istilah hadiah. Ya barangnya padha ya duit misalnya. Sehingga ketika Salman Al Farisi itu nyari Nabi akhir zaman itu kan sampai ketemu sekian pendeta. Dia ngetes yang Nabi, Salman itu kan terpelajar sekali, sangat terpelajar. Dia orang Persia. Muhammad, kamu ini orangnya punya tanggungan banyak, punya santri banyak. Kalimatnya kan gitu pertama. Aku dia kurma, kau santri mu ada, kau lebih butuh sedekah. Tiga. Itu falam ya Musa sean itu megang aja Nabi tidak kerso. Terus nama dari sahabat halumu ilah ada tu abis rene mangan jom. Jadi Salman hadihi wahidah ini satu alamat. Setelah itu setelah 1 minggu 2 minggu datang lagi bawa kurma. Yang manggil si Muhammad. Muhammad hadiatun. Ini hadiah untuk kamu. Terus Nabi dahar sidik, seliane dikana sahabat. Orang disimpen. Ya ceritanya ranian nyindir. Tersinggungan sih. Ya rasa sensitif kok wedok iku. Simpen lah. Lah kok simpen nabura? Lah ora nabura. Saya wajib bener ora. Nah, aku ora nabura. Akhirnya terus hadihi iki lho. Nah itu kan lucu kan, alamatnya mau kodok, gak kerso betul, tapi bagi pelakunya sandi itu penting. Kalau justru di mana-mana sandi itu ya rata orang, ya biasa ya keseharian. Orang terus bulan pecah, apa itu semua mukjizat tidak sandi, namanya apa? Karena terlalu kelihatan. Lo Khadijah itu kan ngaji kitab sama, wus pinter pol Khadijah ngaji.
Niku ngongkon Maisarah, saya Muhammad itu teliti, Nabi tenan ta ora. Padahal dia karo ngongkon Maisarah jeneng lanang apa? Engko nang kowe juga ngawal itu. Mergo Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang ngawur. Nang kowe di pengawal itu alasannya Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang. Oh, apa? Oh, Islam swasta iki. Nggih, ning Jawa digo wedo. Digo wedo. Arab itu jeneng tak iku Hamzah, Tolha, Maisarah, Hudzaifah, Usama. Aku kiai. Aku tangi turu wis nonton puluhan. Kowe mikir ambek aku tangi turu gampang. Jeneng lanang sing nganggo apa? Tak. Walhasil itu diteliti. Walhasil suatu saat Nabi itu memaklumatkan diri ketemu Jibril. Oh, tidak ya lucu. Kemudian ini percaya Nabi Muhammad Nabi beliau kan punya referensi diceritani Maisarah ini. Itu ya dianggap referensi, apa? Barang suatu saat Nabi jadi Nabi tenan. Pas itu kan belum, mas nikah kan belum kan 25 kan, masih 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Padahal Nabi itu ternyata lucu. Sekamane ya Zauji, kalau nanti ada sohibukum, ada ini Jibril sohibukum datang, kamu bilang ke saya. Ya pas santai-santai kalian Khadijah. Ini Jibril teko. Ya nak, sedikit mandok-mandok. Aku masyhur terus fatahas sarat an khimariha. Ya jika berada dibuka, sebuah piye ceritanya. Ono piye sing rodok ngawur itu rodok semua. Masih dibuka apa nih soalnya sing dibuka. Terus takoki kan. Ijek kancam melayu. Terus absyir kowe sing seneng kowe sing teko ning kowe malaikat tenan ora setan. Kok setan ya tambah delok. Artinya sandi ku ya lucu, maksudnya ya hal keseharian, no? Hal apa? Tapi ku sengkrong penginjil sama dhisik, no? Hanya di Islam ya ngono wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Iku statusnya Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sama, beliau juga penginjil. Semua orang di sekeliling Nabi itu belajar Injil semua, Injil di sini. Mulane ketika ada Nabi karek dicocok-cocok. Klarifikasi. Kayak aku ini kan ya sinau hafid sing bener ngene. Terus ora ngene-ngene iki kan kaget kan. Oh no. Ya kan kabeh wong alim kan ngocok wong alim iku ngene-ngene, ikhlas gak golek obat. Terus senengane mulang ra sowanan kan ngerti. Ujuk-ujuk ono wong luwih seneng sowanan timbang mulang lho iki piye. Kan kaget. Cara antar wong alim kan nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat iki jenis apa? Varian baru apa kan? Karena ada definisinya kan. Ciri utama wong alim senengnya mulang. Jadi orang nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat. Oleh nyeluk ji fase ra karuan. Misalnya kira gitu misalnya yang fakta nih gitu. Hafid itu bodoh kan, hafid dhisik iku yo semua nang jenenge mulang ali gak tak iso. Lha itu ana hafid mulang ambek orderan kok milah. Jenisnya opo? Misalnya kan. Ya bodoh ngaji, mau ngaji ya fokus ngaji. Ngaji kok dolanan, terus lihat hiburan itu model opo. Nabi itu juga dibaca orang-orang yang baca Taurat dan Injil. Sebab itu sekali mereka iman itu disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang ngerti kitab Yahudi Nasrani yang orisinil dan mereka tidak ingin bohong, itu kenal sekali sama figur yang bernama Muhammad kama ya'rifuna. Ya mereka baca. Kayak aku ngerti lah kok. Wong alim sing ikhlas, sing ya ngerti kan ada definisinya, kenapa? Ada definisinya untuk santri ini. Itu mengerti itu ngerasa, naruh kitab itu hijau, naruh duit biasa. Ojo diwale, wale ali. Ya ranian nyindir cerita. Namun orang sing tobat, kan lumayan, lumayan. Di saya jadi Imam Malik orang sowan mesti takok ya apa ngaji apa. Siapa ngaji masyhur kan Imam Malik masuk kamar mandi terus
semua fisiknya ditata, nganggo wangi, atau sowan, ditakoi kenapa anda seribet itu? Ujilu hadis Rasulullah, aku mulia anu hadis Kanjeng. Wah, asik sekali ngaji sowan. Nang sowan tinggal ngantuk. Penting ya. Orang mulia. Ya yo, sesuatu yang penting. Kan sing seneng ngaji ya ribet. Ngapain ngaji ini dia enteng-enteng go ngalor. Ditentokno tanggale jan. Iya, ben ngaji ngatur. Iya. Masalah. Cukuman yang ngono aku kualat dunia. Ape aku lho, Pak iki lha mbok ape aku ngono. Amin. Lu dipikir ngaji wae, teko karek teko ngrungokno. Ibu paham yo oleh. Teko karek teko ibu paham yo. Oleh. Penting gak tuan. Ya penting gak sowan ya. Ibu paham yo apa? Oleh. Iya, kuwi Kelas Jibril go sawi yo oleh. Ya makame Jibril go sawi yo. Oleh. Mantuk-mantuk yo oleh. Penting aja sowan. Nah, semua ngaji, ya, seneng ngaji. Nah, itu kadalika iki sing nerang napa? Iku ngarep, penting pol ngarep ujug-ujug mislah kadalika. Oh, yo kono kok ning ngarep mengkono. Ya karena tadi semua Quran turun ono muqaddimah. Nah, muqaddimah ini sing meliputi nubuwah. Mulane Nabi sedurunge diangkat dadi nabi, wis dadi gunjingan. Lahirnya wis dadi gunjingan. Iki tempat iki ora tau kering kok dadi kering. Disebut wa napa sawah. Iki tempat iki ora tau hancur kok dadi hancur. Terus dari perdukunan biasanya ono akses langit terus saiki ora ono akses. Itu mulai lahir wis dadi gunjingan. Gunjingan sak bumi sak langit. Nah, lahir kan biasa. Wis lahir wong tuamu sumpah mergo ada anak. Paham ya, mbokmu tambah ngomel-ngomel. Kere dua anak. Tadi lahir terus gawa musibah, no? Musibah. Lo ora mek tiba-tiba gemblok. Marat ngoblat no. diken. Lah iku mulai susah wis, mulai lahir wis. Iku kowe. Dan ngerti ujug-ujuge kadalika. Napa? Kadalika. Mane wong tambah tuwa tambah alim itu. Kalau nurian ya alim, tapi ya alim saya kita tua tambah alim. Mau nak kue raro. Biasanya nak omah tambah tua tambah kau dihantam ekonomi. Error maksudnya. Error. Kalau sering ketemu kancaku saya ngalim nih, tak jauh omongan orang sambung. Terus saya orang cerdas, dihantam ekonomi. Ya, tapi ekonomi pas loh, no? Boleh nggak rata-rata? Boleh. Takutnya berodol. Takutnya berodol. Pelo kabel. Kotak. Nah, normalnya ngalim tambah tua tambah alim. Ya normalnya ngono kan merkono tajribah kan di pengalaman urip. Kayak aku dhisik kan rono. Ya ngaji ku niate macam-macam ngono sing saiki ro tenan. Wis dadi kiai ro tenan. Iki mau teori tok saiki ro tenan. Nah ngaji ana sing goblok ana sing pinter. Saiki ro tenan. Nah jumlah sing pertama luwih akeh ro tenan. Ya ora ya kadalika kaya mengkono-mengkono iku nunjukno sistem sosial sing mengawali atau sing dadi mukadimah para nabi. Karena setiap nabi pasti diperbandingkan. Mane termasuk pintere berjanji, pintere tiba, iku sing diadekno mukjizat awal iku nasab. Wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim tak terus. Terus Hashim mbah lambung cara Jawa ya sembah jenenge Abdul Samsin Noval. Paham ya? Sama cara Jawa ya mbah, tapi sembah kandung sinten Hashim. Kenapa itu penting? Karena pertama yang disoal itu nasab. Sampai wong Yahudi, wong Nabi kok manggon Mekah. Wong gone Nabi ku Syam napa? Syam kawasan Palestina, Israel, Syam, Lebanon, wae kawasan-kawasan. Akhirnya kudu diterang. Ya manggon ini Mekah, tapi mbah-mbah iku Palestina, Syam. Ujaran bukti ini apa? Nah Ibrahim tahu pindah hari ini. Tahu merantau ini ku bukti. Lah mulane terus ditetuno pangeran fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Iki lho. Kabeh dhisik wis sepakat iki ku maqam Ibrahim. Maksudnya maqam belecak kakine Ibrahim. Oh, nek Ibrahim tahu ning Mekah. Karena tahu ning Mekah berarti potensine iku dia turunan tumuti Mekah. Tapi kan iso wae dolan tapi ora ninggal turunan.
Terus diterangno, ini askantu min dzurriyyati biwadin. Yo ora pancen ana sing didakokke. Kowe maca Quran minimal kaya aku. Kudung tenan duduk perkarane. Kenapa ono ini askantu? Kenapa? Quran war. Terus disalami semula. Terus nak desa gak prospek nak belah. Kok iso dihitung-hitungan. Ku sanate kon. Ya maksudnya nak dilakoni rasa tapi rasa dadi cita. Cita istilah koni jadi rezeki ditampa. Nah, alhamdulillah nak ora ya gremeng. Ojo naudzubillah. Ojo muni naudzubillah kok ora payu tenan. Jadi akhirnya diterangkan mas, ini askantu. Berarti apa? Ada zuriya yang ditinggalkan di situ. Kenapa? Ditinggalkan di situ. Nah terus akhirnya diketahui Ibrahim dan Ismail. Ismail ketemu suku Jurhum, ini terus nikah, terus ini walhasil. Akhirnya tahu Yahudi ku nggak. Oh nak ngono Muhammad itu dulurku. Podo-podo min dzurriyyati Ibrahim. Terus iman dia kuat. Mulane iman yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Iman yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Terus dibuatkan sing ngene Mas. Qul billahi syaitan wa man indahu ilmul kitab. Saksi guru mau tahu siji Allah, siji Rasul, nomor 3 wa man indahu ilmul kitab. Iku Abdul bin Salam mergo tiyang Yahudi, mantan tiyang Yahudi. Mergo kesaksiane wong terpelajar ini gak wong gurda-gurda. Kenapa milih sawi? Ya ora. Ora ya alasannya ora. Kadang ya nang toko anane iku. Lho aku milih sawi, beda milih sawi iku Imam Sawi bangga aku. Mergo aku ya roh tafsir Tobari, kudu roh. Lho kok milih? Berarti dianggap pintar. Paham ya? Nanti kan gak milih. Gowodon. Kadang jadi kayak wong berkaji. Seneng kitab buka modal Mas, titip. Mergo dia kaji terus seneng dene terus titip jitu kok ngaji. Seneng orang modal. Cara aku gak masuk. Ya lengen-lengen ya. Jadi kabeh ono mukadimah. Lan disebut fihi ayatum bainatum maqam itu. Akhirnya dicek ternyata wong sepakat nek iku jenenge maqam Ibrahim. Penting wis sepakat. Mulane kula ono versi aneh-aneh nyun sewu tambah ngurangi hormat. Iku kula ora setuju. Misale versi sunan-sunan. Kabeh wong darani misale Sunan A di tempat ini. Kuwi kudu anut ijma. Gak mungkin jilan anjilin itu bodoni. Misalnya kabudute wali besar atau wali Solo sing nyetsani pemakaman kan ribuan, no? Ribuan kok ngajak anaknya jumlahnya ribuan, kok ngajak putune jumlahnya. Terus kowe mau otak-atik kemungkinan riwayatul ahad, no? Riwayatul ahad. Ora pase ku ning kene. Lha opo ngono iku? Dong. Lah zaman wong kafir ku jek kafir, darani iki ya makam Ibrahim zaman iki kafir. Zaman nurung roh wong sing jenenge Nabi Muhammad, darani ku ya makam. Lha iku pentingnya wong akeh. Aku yo krungu versi-versi sing saat makam Sunan iki pas ngono iki. Aneh. Kok bisa apa? Lah iya kan saya mikir. Wong saya Gus Safi Mansur mati dhewe mesti wong akeh sing minimal zaman wali minimal berbeda mali zaman era sunan-sunan minimal umur 1000 sudah ribuan lah. Terus bariku pesen dengan anaknya ya setijak nih kono putune sampai ilayo bina haba. Lah ya nak kowe tak apa aku misalnya lha makam Ibrahim buktine apa nak iku otentik makam Ibrahim gampang kan zaman wong kafir ya dan iku makam dan itu mulane disebut riwayat jilin anjilin kabiron an kabirin itu disebut mutawatir. Napa disebut itu la yumkinu tawatuhum alal kisbi atau alal kadhib. Gak mungkin mereka gaya konsensus kepengen bodoh. Masa koordinasi bodoh ini saiki sampai buset. Kan gak iso koordinasi orang masa lalu kan. Iku iso ngrekayasa saiki tapi kan gak iso ngrekayasa orang dulu. Lan cara kula makam wali songo wis anut konsensus wae. Wis ora usane. Lah soal kowe saling ngrasa wali, tapi aku muka safah Gus sering. Ya tak takone ku jin sapa. Sing gawe goro-goro ape kowe iku jin sapa. Dong ya. Jadi ben gampang lah. Soal ono versi-versi, sanggep iku versi tambah ngurangi hormat, tapi kita tetap ngikuti sing
konsensus. Napa? Konsensus. Mergo sing ana jaminan la tastabu ummati ala dalalah. Gak mungkin konsensus. Ya kok ngene iki lawong ya konsensus. Sing ngaji jalan tenan misale ki enom ya aku. Ya iso wae di versi saged ae mundhik. Ya lakon-lakon iki. Konsensus satu lakon. Lakon iki. Paham ya? Lah nek wong akeh ini kan mosok menaki bodoh ni kabeh. Dong ya. Nah, jadi gue ngerti kenapa kok kita percaya itu makam nopo Ibrahim. Wong zaman wong kafir wae percaya. Nah iku Ka'bah iki makam. Buktine wong kafir percaya ngene. Ngene jegeman ke nyalano pangeran. Berhala iku salah, sekarang berhala ora salah. Tapi kowe aja nyalano pangeran kok tau ono peristiwa berhala pinggire Ka'bah iku aja nyalano pangeran. Justru itu bukti nak Ka'bah kok risine wong kafir udah kok pangeran untuk barokah ya lucu. Wong pangeran kok buka barokah ya lucu asline. Ben pangeran iki untuk barokah tidak kok pinggire Ka'bah. Ya rada aneh tapi itu tetap penting. Pentingnya itu berarti nak iku Ka'bah iku mujmalah. Wong kafir wae ikrar nek iku buktine iku nak nyowano yo kafir. Berdiri kan lucu. Paham ya? Dia kok mau yo bro iku salah. Tapi kita aja nyalano pangeran kok tau gawe peristiwa iku. Dong. Paham. Jadi orang berorang di kono itu salah, tapi kita tahu nyalano pangeran. Kenapa pernah bikin peristiwa ini? Itu penting waktu beda di ijma lah. Ka'bah yang nih kono itu, hatta indal kufar, hatta indal kufar. Lalu kalau tambah tua aku tambah pinter. Maksudnya nak sampean goblok saya kira masuk bantuan itu. Jadi orang harapan apa? Jadi tua tambah goblok ya alhamdulillah. Ya jangan alhamdulillah tetap lillah lah, bikin menang alhamdulillah. Kayak goblok ya alhamdulillah, pintar ya. Masa alhamdulillah zaitin. Aneh-aneh kok protes. Goblok alhamdulillah, alhamdulillah sopor apa? Alhamdulillah. Ya jadi pangeran ini. Nah lucunya terus semua Mekah ya podo. Mereka itu bangga. Jadi anggap turunan Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah itu disebut Dzurriyyatu Ibrahim, disebut Ahlullah. Zaman kafir, nama? Zaman kafir. Predikatnya Ahlullah. Mereka jaruah nanggani Ka'bah. Akhirnya tidak ada keraguan sama sekali. Nak tidak sing dimaksud Allah Ka'bah yaitu. Padahal di tempatnya kan buatan meyakinkan. Suatu tumpuan, seram itu lah cara posisi di sini kan orang. Saya ini kan keren, no? Tiga hotel Jawa, sengambung bayar, macam-macam lah kan keren, no? Ono askari kan ketoran aku kafe di sini orang. Terus mau waktu tumpuan terus. Iya, tahu kena banjir kan, semua ribet loh. Kalau tadi aku diganti terus. Ya itu pentingnya ngaji ilmu usul fikih. Nanti kalau suwon, yang senang tafsir, itu yang ngewapa usul fikih karena konstruksi usul fikih itu yang bisa mengawal kue dari itu. Ngopo nanti tafsir mau sinau sawita ora iso. Kudu ahli usul fikih sing ilmune ruwet. Sing ilmune ruwet. Zikrus sa iku nafsun diwirihi au mujarradu zikri. Semua ngono. Jadi zikrus sa iku niate nafsun diwirihi apa elingem iku perkara sa. Apa yang mau kepengen ngomong ngurus geger kan? Lah anak niate nafsu diwirihi iku nglahirno mafhum mukhalafah. Nah ora yo. Nek maca raine tok susah. Al mantuq wal mafhum. Al mantuq madalla alaihi lafzi madalla alafzu fi mahallin nutqi. Wal mafhum iku ora fi mahallin nutqi. Mahal kok mahallun nutqi. Ya misalnya ini contohnya ya. Aku misalnya di acara terus aku ngomong ini Ja'azidun, saya itu teko. Isawar ngomong Ja'azidun kok iling gue itu saya itu orang unik lah. Di kritik lucu. Aku iling untuk menulis Ja'azidun. Nak niatnya bergoiling gak nafekno rawi Ki Mansur Gus Hafiz. Paham ya? Tapi nak niatnya Ja'azidun nafekno liyane ora teko. Iku di mafhum mukhalafah. Misalnya Gus Muni Gus Ba ngendikan Ja'azidun, berarti sing liyane zat ora teko. Iku penting usul fikih. Lah nek nyebuti zaitun mergo sing eling utawa sing sering, iku gak ada akibat mafhum mukhalafah. Kaya ayat waroga ibukumul lati fi hujurikum wong ora oleh nikahi anak tiri sing serumah. Mergo umume anak tiri iku katut mboke. Tapi tidak melahirkan hukum aras rumah, ya tetap haram bocah kok.
Mergo nyebute fi hujurikum iku lil ghalib apa? Dong. Lah kowe nek kepengin ahli usul fikih, nek penyanyi aku, ya ben ahli tafsir. Kowe kudu takem iku ngaji usul fikih. Nek nyanyi aku tok wis tau suwi gak ngangkat. Bener. Cuk waduh cuk. Mboten iki buat kompetisi to. Ya fi dzalika falyatana fasil. Terus usul fikih. Ya minimal lu bulu usul jamu jame terus. Terus kok sing usul fikih, kok itu lahkam. Terus soal aku mau dibangkus maksudnya judulnya kitab sambil rasa isi dia judulnya kitab jadi usul fikih itu yang mengawal teori-teori yang disebut di Quran yang hadis karena itu yang perangkat mukaddimah perangkat mukaddimah ya misalnya orang zikrul badi wa iradatil misalnya wa antas ma'u bainal ukhtain ukhtan itu disebut mereka umumnya wong misalnya Rabi Mbak Yune kadang getun mereka orang adik itu ayu Rabi adik itu kadang getun jebule ayu jadi sempotensi kepikiran itu antas ma'u bainal ukhtan nah sok bainal mar'ati wajad dadi ya lho era wis umur 70 kan yo ora kepikiran kowe ngrabi cawe itu plus error tapi tetep ae wa antas ma'u bainal ukhtan min itlaqil badi wa iradatil sing haram ora mung bainal ukhtain kowe ngrabi Sri plus budine ya ora oleh plus bulihe ya ora oleh plus bae ora usah ora oleh ya mau dong lagi lafaz ukhtain disebut karena apa ini disebut karena golipe lanangan kaya kowe iku sering kepikiran rabi adik getun mergo ayu rabi baik getun ora sabar sithik kabeh lanangan kelakuan ngono ada gak? Ada gak? Belanda ada? Wali murid walian ada mas? Pas lamaran ngejokno adike masyarakat Mbak Yuni akeh gak sing kebodoh lho lamaran ngejokno adike masyarakat lah iki ngono kan ruwet to. Dadi sempat pansiku benal. Nek bayu nek. Dong ya. Lah misalnya kowe terus goblok ora usul fikih. Sekarang bena ukhtan ora ukhtan yo halal. Oh goblok yakin. Dong ya. Jadi kena penyanyi aku, aja sinau sowidok, sinau apa? Wanya, wanya, apa lah soal? Mati-mati menurut. Saingannya berat kau. Mati berat. Begitu. Ben ngerti maksudnya ngaji tafsir yo ana perangkat usul fikih, kaidah fikih. Karuan anak usara wis karuan bahasa Arab no. Sing wis kliwat lah. Sebelum merofak nasab ora iso. Mestine rofak watot juar. Aduh rusak no. Kok muka dimais gak menarik no. Gak level ya wis gak menarik. Wis tak ono santai-santai ra jelas wis. Ngatasi. Ya wis ra saiki kadalika. Kaya mengkono-mengkono. Nah, kalau mengkono-mengkono iku di erane iku jelas. Wong kok misla dalikal kita yuhi ilaika. Gak digenti maksudnya. Barang ilal lagi mau konflik digenti wa auha. Ono nek waktu wong komplika kok yuhi fi'il mudhari. Nah komplika yo auha. Maksudnya. Padahal sama ra iskal tuh. Jadi maksudnya itu cara cek suka getun apa neraka. Jumlah yang ngaji ora terbersit kan? Bodoh. Aduh. Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Lalu tetap kegungannya Allah mau apa fi samawati ing dalem pira-pira langit wa malan apa fil ardh. Ya kira jadi kenapa berjanji tiba kitab-kitab madaih cerita wa ba'du faqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu penting untuk perlawanan terhadap orang itu sing disoal Yahudi asal usul Kanjeng Nabi. Mergo trene Nabi sangka napa syak. Terus diterangno, gene Nabi iku senajan to saiki wong Mekah tapi gene gen syak. Terus nganti Nabi Ibrahim. Napa Nabi? Mulane Quran sering nyebut Nabi dengan identitas itu millata abikum Ibrahim. Kalau Yahudi banyak yang Muslim, akhirnya ada yang Islam.
Sing jenis rahasud, jenis sing ora bahyam benahum, itu terus do apa? Islam. Lah Islam Yahudi iki dadi kebanggaane pangeran. Sampai disebut waman indahu ilmu. Muhammad sing dadi saksimu cukup Allah lan wong sangka ahli kita. Mergo kesaksiane berdasar empirik, berdasar referensi, berdasar kajian. Sementara sing kafir berdasar drengki. Lha wong drengki kok dimusuhno kajian ilmiah ngono. Maksudnya kan ora level apa? Ora level. Dong, drengki kan gak butuh modal kan. Mau butuh ra ikhlas kok. Karena ilmiah kan iya cangkem banget. Itu cangkem. Misalnya kan kalau berdasar ilmiah. Kayak misalnya Gisafir itu butuh wae. Nanti berdasar ilmiah kan diteliti. Kok iso gelem sampe apa mahabbah sing kuat? Apa bocah iki sing masalah? Iku ilmiah. Lah dadi kan enggak, pokoke dadi ae, wong langsung tak wis gak tergi. Ora iso ora wae. Tapi nek ilmiah kan dikaji. Apa cah iki iku rondo? Apa pinter ngrayune? Apa ngentekno tegal? Nggo proses kan relevan. iya, apa ngentekno dukun kan terus diteliti. Napa kan? Lah iku ilmiah, napa? Ilmiah. Teragam. Lah wong sing iman mbek Nabi mesti wong sing berdasar ilmiah diteliti. Tenan gak Muhammad ku Nabi asal usul nasabe piye diteliti bener. Sandi-sandi kenabian yo bener. Wah, bener. Itu disebut kesaksiannya waman indahu ilmu kita. Sementara sing ra cocok mau berdasar khas pokoke ora. Kan ora level. Pokoke. Toh, ilmiah atau drengki? Ya kadang ilmiah. Nah kali-kali kalau Ibnu Soya. Saya itu dicatat ya bener, tidak batil ya. Wa malan apa fil ardi kang dalem bumi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Jadi liyane Allah iku wis kabeh wae Allah, kabeh iku budake Allah, kabeh ciptaane Allah. Wa wa ta'ala al-aliyyu dat sing agung, ala khalqi ngatasé makhluk Allah, al-azim sing agung atau besar al-kabir. Ya besar iku maknane ora tersentuh, ora terkalahkan. Ya besar iku apa wae terkait wae Allah. Takadus samawatu. Kira kita takadu nih. Kita iklan tak wa ya ilan ya kadu. Nah sing ya kadu berarti karena samawatu tidak muannas hakiki. Mulane angsal teng fiile tetep mudzakkar. Ngono buar. Gak ndang ngono iku rodok teror, tak niatin ora ben wong-wong ora saenake nafsi iku ora iso. Apa meneh usul fikih. Koyo-koyo ahli tafsir. Kita ini makhluk gaib, aneh. Nama cara kita sing nekuri tafsir wong aneh. Tapi sing lawan Rafa aku ya ngene iki. Cukup ya? Cukup. Ngatasi. Enggak pepel nih. Iwal larangan. Ya tafattarna, yan fatirna. Yang suci wala dengan harokate itu berdasar pilihan ini. Jalan. Jadi harokate sing resmi itu yan fatirna. Padahal kira gitu ya tafattarna. Binun iklan. Ada tuh binun maksudnya itu macamnya yan fatirna. Orang non yang ya itu betul. Yan fatirna. Oh sana sama sing tahu sinau. Kok nak none fae begitu. Ya tafator, nah harus diwaca. Yang fatiha nang faid mungkin dia betul. Betul itu kedua, ya rusak no. Wa fi qira'atin kita iklan tak wa tasdil. Kira gitu, ya tafator, nah kan tak. Maksudnya ya tak dari ya itu tak. Tasdid to, mana tadi itu? Kena Islam swasta ini repot. Islam legalitasnya luruh, legalitas negara, legalitas swasta itu suksesnya mengakan. Min fauqihna sayang dure samawat. Etan sakut bisa meh jebol apa kul wahidatin. Insikoku jebol atau pecah apa kul wahidatin saben-saben suci fauqal lati saudure langit talira kan nyandingi apa lati yang sama. Mergo min agamatillah saking agungnya Allah. Di rumah samu jadi malaikat langit gue enak sanggeng para ke pangeran itu gelogine masya Allah. Sementara kayak di bumi mergoator saya itu. Jadi tetap itu justru malaikat sing ring satu itu tegang.
Meskipun kita yakin ijma Allah la yakhlu fi makanin, tapi tetap bayangane ulama ning gone rasa, mulane disebut khoyali ning gone rasa ya dibayangno ana parek ana meskipun itu nisbatnya ke kita, bukan ke Allah. Kalau Allah itu la yakhlu fi makanin. Ya tentu malaikat sering satu orang itu langit iku ya Mas ya. Langit sing ning ngisor ya mek sing dhuwur kuat sing ning ngisor. Mergo sing ning ngisor ora pati wedi nemen-nemen dadi tenang. Kira-kira ngono lho. Lho gak ro aku sing sinau aku. Mulane sing paling nemen sing minfau kina. Mergo luwih grogi ya. Jadi kalau cah dalam sing pinggire Mbah Mun koyo Pol Guri sorokoan. Iso wae anan bareng Joko dalam tapi iso wae anan sing pinggire pas sing paham. Ayo mulane min fauqina justru langit sing ring satu iki sing ribet apa? Kudu pecah wae perkarane saking gak kuat. Iku tenang. Langit bumi tenang. Roh gue betul dan macam-macam malah lagi kan tenang kan mungkin lu sing didolak langit pengisor kan malah kelakuan begini ya jebule ning donya ngono dan jebule ning donya ribet kan akhirnya tersiksa kan kok ngono tok itu wiridan wis wiridan ana istigo sabaran terus langsung pol dhuwur Mas kan gak rodurmu raro-raro wisata, raro-raro kotor, raro itu mau pengira. Itu jenis takadus sama waktu. Ya tafatur namin fauqihin. Nah, jadi justru sing masalah itu sing ring satu. Langit sing isar pati musuh. Pauli. Ya mereka rapati itu bersinggungan langsung doang. Itu hebat itu. Nggak segera marah mikir krowono. Lho aku iso ora perkara maca kitab Kang. Ya pancen diparingi iso mek pangeran. Kok pantese iso kan. Pangeran yo milah kan sing pantes iso sapa. Maksudnya sing pantes iso sing khidmah wis suwi. Orientasine ngaji Israel kepikiran. Dunya kula mboten kepikiran. Kowe kepikiran to urip kon kok dadi ahli Quran piye. Mu mek ngaji kok milah. Kok ana hitungane. Allah karim. Enak rumah kamu cepet solo. Pen kiri tapi. Maksudnya cerita gue orang cerita gue lah orang bakas om liya sih gue. Gue enak rumah kamu ojo. Wal malaikat itu para malaikat yusabbihuna wa tasbihu malaikat bihamdi rabbihim kan mujine pangerane para malaikat. Ya mergo roe pangeran iki kegiatane akhire maca napa tas. Sementara wong ning bumi wis ado, kegiatane macam-macam. Ngado napa? Mulai bisina tegese nglakoni kabeh, pakaian kabeh mane apa? Berpakaian mulapis ya nganggoni kabeh ya. Napa yang terane menganggoni kabeh alhamdulillah maring muji Allah. Lah malaikat seneng langit itu kan ngerti Allah iku parek ana neraka ana swarga kok ning bumi wong do polah. Ana sing dandutan, ana sing gosip, ana sing hasud terlembagakan. Hasud gede grup. Dadi mantel wong ora do arung di-share. Hasud wajak. Amit kan tenan. Lah akhirnya malaikat sing roh kekuatan langit itu roh kekuatan bumi wis tau Gusti sepuro Gusti. Kawan kok ngono. Tekan sing hafid iki golek-golek Gusti. Lha iku akhire wa astaghfiruna liman. Jadi cara kowe dadi malaikat langit itu mesti pilihanmu delok mendhuwur kepen maca tasbih, delok mengisor kepen njalukna sepuro. Mulane kenapa wong salah kok maksudno iku nak iso. Piye-piye tradisine malaikat nek wong salah iku dijalukno sepuro. Nah iso. Are saya sebenarnya ngojo mata ini enak loh. Ya harus sithik lho apa. Sithik syarat ngilangi udun apa. Torong do nak mantau ora ngono iku udune iki Mas. Syarat to. Tapi aja kriminal aja. Ya tadi malaikat sange apik seperti Mansur nak delok mendhuwur kepingine maca tasbih. Misor iku wong budine ngono. Lah ora di Surabaya nang masjid Mas. Masjid tak masjid, nak orang apa terus rokok, mbak mang, masjid gue nih tiga, tapi aku disalah no nyatanya ya rapat pengajian, wah disalah no masjid, kebal kebun, lagi pilihannya malaikat, wes kasih jalur no sepuro, wes paling aman, rasa tak kalau hukumnya biar orang hukumnya di jalur no sepuro, wes itu paling aman, Enak malaikat, itu malaikat.
Malaikat kan gak enak rokok ora enak mangan, dite lebah janggal kan ini. Belum kok dilebok. Maksudnya iku piye? Belum kok dilebok. Lho cara ngene lho Mas, cara dilebok terus dilek malah ra janggal. Mergo dilebokno kudune kan dilek. Lah iku dilebokno kok ketok. Bingung kan? Ini maksudnya itu piye? Lho nak mangan karuan kan dilebokno ya dilek. Tapi malaikat itu wong apik, makhluk apik. Ora ngono ora komen terus dijalukno. Mulane kena ben dadi wong apik pokoke njalukno sel. Ana wa mafil ummati Muhammad wa marham ummata Muhammad wa aslim ummata Muhammad wa fir li ummati Muhammad. Jadi hubungannya kita be umat Nabi pokoknya ndongakno. Ora usah kadang kecangkeman ngukumi. Apa gunane ngaji ora paham? Ora usah ngomong ngono. Apa gunane ngaji nek iso lakoni? Ora usah ngomong ngono. Jalukno wae sepuluh. Bocah kok kecangkeman. Ora tau ngaji malaikat. Lah aku wis kiai mboten nate Mas, kalau dipikiran ora. Wis mboten nate. Soale ora umat Nabi pikirane njaluk sepuluh mboten nate. Lah kan wong waras iki. Mas kan sering ngaji Quran. Hubungannya malaikat kita apike ngono. Wa astaghfiruna liman. Mosok kene ngaji Quran ra dadi malaikat ngono terus kepah-pah. Bisa ngono. Kok sesuai syariat Islam beruang orang lem kue pahpau ya syariat Islam. Pahpau ya syariat apa? Syariat Islam wa astaghfiruna liman. Doa hadis Nabi kan anjen wong Islam sing seneng Nabi nangis. Nabi ketika wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Wafat itu pindah ning alam ar-rafiqil a'la. Karena Nabi itu hakikatnya tidak napa kabundut. Hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Wa fi riwayatin wa wafati khairun lakum. Aku nak urip iku ya apik. Mergo nunggoni kowe. Tuhaditsuna wa tuhaddatsu aku. Aku nak ijek urip kowe iso kumpul aku, kowe iso ngaji hadis aku, iso jagongan. Mesti jagongan bakas ilmu lah. Nah aku wis gak ono jagongan. Ya apik. Mergo pas aku jejer pangeran. Aku lek jejer pangeran nak roh kowe apik aku seneng. Tak puji ning pangeran. Nak aku elek, aku kan parek pangeran tak jalukno sepuro. Lho kok apike ngono. Iku prilakune nabimu. Para bapak. Kok iso dadi koyo kowe ngene iki. Dong ya. Yo, foto. Iki cara ora ketemu ngaji aku dadi. Ora mbok lire ora ngire foto. Tasut tenan. Dadi nabi sane nabi. Wis aja ngaku nak wis gak ono. Wis wafat cara bahasa lahir. Tak ulang lagi cara bahasa lahir wis apa.